Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keterampilan Membaca Pidato dan Penilaiannya. Berikut adapun nama kelompok, yaitu saya sendiri, Cindy, Amaril, Gelia, dan Farid Fadilah. Ini adalah diskusi hasil kelompok kami. Pendahuluan. Pidato merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sang pemakai bahasa. Manusia sudah mengenal pidato sejak lama. Pidato telah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama peran manusia sebagai makhluk sosial yang selalu melibatkan dalam solidaritas komunitas. Pengertian keterampilan membaca pidato. Keterampilan membaca pidato adalah kemampuan untuk membaca teks pidato dengan baik dan benar. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Tujuan pidato adalah untuk menyampaikan informasi, gagasan, ide, konsep, dan petunjuk penting kepada pendengar. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara yang dilakukan di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. Membaca merupakan kegiatan untuk menemukan informasi yang tertulis. Keterampilan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang penting untuk dikuasai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pendidikan dan bermasyarakat. B. Tujuan membaca pidato. Yang pertama adalah kesenangan, menyempurnakan membaca nyaring, memperbaharui pengetahuan tentang suatu topik. D. Mengingatkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui. Adapun salah satunya 1. Memberi sapaan, yaitu tujuannya untuk memberi sebuah sapaan di dalam suatu acara atau kegiatan. 2. Memberikan informasi. Pidato memiliki tujuan untuk memberikan sebuah informasi. Sudah jelas bahwa informasi tersebut diberikan untuk pendengar atau khalayak ramai. 3. Mempengaruhi keadaan pendengar. Tujuan lain dari pidato juga untuk mempengaruhi para pendengar. Pidato jenis ini umumnya berupa sebuah ajakan, pidato yang digunakan untuk mempengaruhi pendengaran atau pidato yang bersifat persuasif. 4. Menghibur para pendengar. Pidato juga memiliki tujuan untuk menghibur para pendengar. Dan 5. Meyakinkan pendengar bahwa apa yang telah kita sampaikan umumkan itu dalam sebuah acara penting, contohnya seperti pidato partai politik. Penilaian keterampilan membaca pidato. Yang pertama, kesiapan. Kejelasan isi pidato, volume suara, posisi tubuh, dan kontak pandang. Jeda, waktu atau durasi. Penilaian keterampilan membaca pidato dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria seperti pemahaman detail isi teks, kelancaran ketetapan diksi, ketepatan struktur kalimat bermakna, penuturan. Penilaian membaca pidato dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti kesesuaian tema, judul, dan isi pidato. Yang kedua, sistematika penyampaian pidato. Yang ketiga, ketepatan waktu. Keempat, penggunaan bahasa yang menarik. Yang kelima, vokal, artikulasi, dan intonasi. Yang keenam, gaya atau improvisasi. Hambatan dalam membaca pidato. Hambatan dalam membaca terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, sulit berkonsentrasi. Kesulitan konsentrasi bisa disebabkan beberapa faktor, diantaranya kelelahan fisik dan mental, bosan, atau banyak hal lain yang sedang dipikirkan. Konsentrasi juga dapat terganggu dengan adanya hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian seperti suara musik yang keras, TV yang menyala, orang lalu lalang, dan lain-lain. Kedua, latihan memusatkan konsentrasi. Ada 2 buah latihan memusatkan konsentrasi yang cukup baik. Saya temukan di buku karya Sudarso Speed Reading, Sistem Membaca Cepat dan Efektif. 2 latihan tersebut dikutip dari Chuang Mo. Membaca dinamis cepat berupa mengurai benang kusut dan menghitung titik. Ternyata latihan ini tidak mudah dan kalau Anda belum berbiasa.
Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Salah satu metode pidato yang sering digunakan dalam acara resmi adalah metode naskah. Metode naskah adalah berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Pembicaraan memulaikan terlebih dahulu apa yang akan dipidatokan.